Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali bersama Konsep Kehidupan Channel, dan mudah-mudahan kita semua saat ini senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Konsep Kehidupan Channel di mana saja berada, permasalahan Habib Ba'alawi ini memang sudah puncaknya ya. Ya sudah saatnya lah Allah memberikan peringatan kepada mereka sebelum mengajab mereka, atau mungkin ini ajab buat mereka. Dan sudah saatnya lah Allah menunjukkan kebohongan-kebohongan mereka, menunjukkan kebatilan-kebatilan mereka. Sebab selama ini mereka itu sangat bagus sekali, dan para atau warga Indonesia ini memang bukan bodoh ya, cuman memang menghormati lugu ya, sikap kebudayaan Indonesia ini yang penuh tata krama dan hormat, sangat menghormati. Apalagi dengan doktrin-doktrin mereka yang sangat luar biasa, doktrin yang membalikan fakta ya, doktrin yang sebaliknya. Itulah yang membuat muhibin di Indonesia ini kayaknya, yaitu orang ngomong jangan pun harta mungkin ya, nyawa pun diberikan, istri diberikan. Kalau dipinta sama Habib barangkali istrinya diberikan ya. Itu saking manutnya ya. Jadi bukan cinta lagi, manut sebetulnya, sumhundau, iya, manut ya, kepada para habaib ini. Ya seperti apalah menilainya, tapi alhamdulillah saya kenal Habib dari 45 tahun yang lalu lah ya. Bahkan ada keluarga saya yang sampai nikah dengan Habib, tidak perlu saya sebutkan namanya di sini. Dan ya yang kalaupun harus saya ikuti lah yang betul lah, yang alim, yang sopan, yang manusia kan dilihat dulu dari gaya dan pakaiannya dulu kan, luarnya dulu kan, luarnya aja udah urakan yang nggak bisa, hatinya apalagi kan gitu kan. Iya. Jadi kalau yang lain kan kadang-kadang berlaku sopan, ya santri lah, Habib lah, pakai jubah, hormat, ya kan. Bahar bukan ucapannya. Hari ini berkata seperti ini, besok berkata lain. Ya. Dulu dia pernah berkata seperti ini. Karena banyak yang mengaku Habib, ya suruh ini dong katanya. Apa namanya? Konfirmasi katanya. Gitu kan? Dikonfirmasi katanya. Tes DNA. Wah. Mempunyai keterangan dari Rabita Halawiyah, nah baru dikonfirmasi. Kalau memang iya, mangga. Tapi saat ini apa? Disuruh tes DNA apa? Haram katanya. Karena takut kan bulenya ketahuan. Bukan belang bulenya, bulenya ketahuan. Ya begitulah sahabat ya. Coba di sini kita dengarkan nih, kita lihat ini cuplikan kebohongan mereka ini, kemunafikan mereka ini, lagu yang tidak benarnya para oknum Habib di sini nih, di video ini banyak sekali saya tampilkan nih. Silahkan Anda yang melihat, Anda yang menilai. Kalau memang tidak sejalan dengan saya, silahkan Anda komen. Seperti apa ini ya? Yuk kita ikuti saja, semoga bermanfaat dan semoga jadi pelajaran dan menambah pengalaman kita. Selamat menyaksikan.
Oke. Masalahnya begini, dulu di Hadramut, kata Habib itu hanya diberikan kepada sayyid-sayyid yang soleh. I see. Jadi kalau ada turunan Nabi nggak soleh, nggak ada yang dipanggil Habib. Iya. Tolong, walaupun ada itu orang keturunan Nabi, walaupun dia katakan tadi ya gelarnya Sayyid Syarif, Iya. tapi kalau dia tidak soleh, dia tidak berakhlakul karimah, jangan dipanggil Habib. Ada Habib yang ngomong begitu, saya yang bantai dia di depan Roma Irama, saudara. Tidak ada kebencian saya sedebu pun kepada para habaib sekarang ini. Ini sekarang yang ngaku-ngaku Habib, ngaku-ngaku keturunan Rasulullah luar biasa, banyak. Saya mau tanya, rugi Anda apa kalau nasab saya nggak bersambung? Anggap saya nih kepada Al-Muhajir Allah lewat Ubaidillah, nasab saya nggak bersambung, rugi Anda apa? Jawabannya, ya rugi kami ya ketifu dong, ketifu berjilid-jilid. Tapi kalau kami boleh berbalik bertanya, jika gerombolan Anda tidak mengaku-ngaku cucu Nabi, rugi Anda apa? Saya nggak perlu menjawab, Anda sudah tahu jawabannya. Yang pasti, kalian datang ke negeri kami ini semata-mata demi kehidupan, demi ekonomi. Karena saat itu di negara Anda sangat miskin. 100% dari penduduknya hanya 30% yang bisa hidup, sisanya kelaparan. Makanya kalian dibawalah oleh Belanda untuk dipekerjakan di negeri kami. Dan Anda pun derajatnya diangkat oleh Belanda di posisi kedua setelah Eropa. Kami berbumi kelas 3, ahwal, budak. Tapi sekarang negeri kami sudah merdeka, kamilah tuan kalian. Kalianlah budak kami. Enggak lah, kami orang Nusantara itu santun, enggak mau budak membudak. Biasa aja, semua umat manusia punya hak hidup dimanapun. Yang penting tahu aturan, tidak ngibul. Karena apa? Negeri kami ini kalau hanya untuk urusan ulama, enggak kurang-kurang. Sejarah mencatat ulama-ulama kami itu kelas dunia semua. Di era itu di negara Anda, bangsa Anda belum ada ulama sekelas ulama Nusantara. Bener ya? Jadi negeri Indonesia itu yang dibutuhkan itu apa? Bukan juru dongeng, bukan daki. Penuh di Indonesia itu yang ahli-ahli daki, ahli-ahli dongeng itu udah mau berapa juta ada tukang daki, tukang macam-macam sudah banyak. Indonesia itu yang dibutuhkan itu teknokrat, ahli-ahli sains. Agar apa? Negara kita bisa bersaing dengan bahasa-bahasa raksasa. Kalau hanya juru dongeng, negeri kami nggak butuh. Juru dongeng. Silakan Anda dongeng di negeri Anda sendiri. Itu pun kalau ada yang mau dengerin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya betul, kita udah nggak butuh tukang-tukang dongeng ngibul. Dongengnya tukang ngibul lagi, dongeng ngebohongin doang ya, nggak ada artinya itu. Iya, coba nih kita lihat nih kelakuannya Rizik nih, kelakuannya Rizik Syihab ya, yang habis bicara di depan tadi. Kalau yang nggak alim, kalau yang nggak ini jangan disebut Habib, tapi orang gila dia cium tangan ini. Sini ada Syekh Sengon ini, Habib Sengon ini yang gila ini. Tapi sama Rizik ini kayak dia apa ini, disuruh ceramah lagi, orang gila disuruh ceramah. Rizik ini kelakuannya ini. Udah nggak pantas jadi panutan lah. Apa Rizik ya? Ngomongnya aja udah nggak indah, nggak enak didengar, nggak santun, nggak sejuk. Apa itu Rizik? Apa itu? Kelebihannya apa? Sama pemerintah mengkritik, menjelek-jelekan, sama ulama menjelek-jelekan. Satu-satunya orang yang berani menghina Gus Dur hanya Rizik. Belum aja. Hanya Rizik yang mengatakan berani berkata Gus Dur itu buta mata buta hati. Subhanallah. Itu hanya Rizik yang seperti itu. Siapa nggak tahu dia siapa Gus Dur sebenarnya. Lihat saja, belum aja waktunya. Tapi udah disiksanya di dunia, di penjara. Rizik kan apa? Residivis.
Iya kan, residipis, keluaran penjara kan, residipis, lulusan tahanan kan residipis. Sama Bahar juga residipis, ya. Napi, narapidana. Masa kita mau berpanut kepada Ustadz narapidana? Nggak ada lah. Habib narapidana, ya narapidana ya narapidana. Kasusnya kan semua jelek. Rizik apa? Ngebohong. Iya kan? Bahar apa? Menganiaya. Itu kan kasusnya, permasalahan yang oleh agama dilarang semua, ya kan? Berbohong, menganiaya, subhanallah. Masa itu yang akan jadi panutan buat kita yang seperti itu? Gak ada lagi yang lebih bagus apa dari itu? Ya, kita ikuti lagi ya, bagaimana cerita panjangnya di sini. Tuh kaum muslimin ya, itu Pak Rizik Syihab ya. Menunjukkan takzimnya dengan Habib Sehon kaum muslimin ya, cium tangan ya. Dan ini bukan hanya diperlakukan seperti ini saja kaum muslimin, bukan Allah Ta'ala fi kitab al-askari al-imam al-nawawi al-imam Khalid bin Yusuf حدثنا عبد القادر بن عبد سيدنا علي بن عبد الطالب بن زهون البحر أذكر الله وأذكره بتأديب وعليم. Mau diambil apanya kalau orang yang seperti ini berbicara masalah agama? Jadi jamaahnya nih gimana kaum muslimin ya? Apa nggak bisa mikir kaum muslimin? Ya. Kalau belajar sama orang gila, mau dapat apa? Mau belajar gila? Jadi perkataan Habib Rizik Syihab itu tidak sesuai dengan realita kaum muslimin, nggak sesuai dengan kenyataan. Dia sebut kalau orang nggak soleh, ya, meskipun dia ini seorang Habib, jangan dipanggil Habib. Tapi buktinya, ini silahkan cari, namanya Habib Sehon. Banyak videonya kaum muslimin. Ya banyak. Dan ada lagi nih, yang lebih parah lagi kaum muslimin. Ada Habib yang bertato-tato, ya, membuat tato. Yang kita tahu, tato adalah haram kaum muslimin. Ya. Ini seorang Habib bertato. Panggilannya siapa? Habib juga kaum muslimin. Habib juga ini. Orang yang disebut-sebut sebagai cucu Nabi, namanya dipanggil Habib Hani bin Yahya As-Segaf. Dia ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi, tapi gayanya ala. Ataunya teman-teman bisa lihat, itu hampir satu badan teman-teman. Dan itu dibanggakan dijadikan konten di akun TikToknya dia. Kalau kita lihat di akun TikToknya, memang dia itu sering spill tatonya. Atau dia itu sering pamerkan tatonya kepada followers-followersnya. Contohnya ini salah satu videonya. Di sini ada caption dengan tulisan, "Jangan suka lihat ke belakang, cukup dilirik aja." Oke, ini konten dia ya. Waduh, udah benar-benar kayak berandalan ya kontennya. Tuh, ini juga kaum muslimin ya. Ya coba itu badannya penuh tato, membuat tato di konten, di-upload di media sosial. Nah, ini Habib juga kaum muslimin, disebut Habib orang ini. Bahkan ada juga video ceramahnya. Ini Habib seperti ini, suruh ceramah. Dan ada yang mendengar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada yang lebih mengerikan lagi teman-teman. Seorang Habib yang badannya dipenuhi dengan tato teman-teman. Pakai anting, bertato seluruh tubuhnya. Rambut panjang, pakai gelang layaknya preman pasar. Subhanallah. Saya tidak tahu Habib ini apakah dia ini baru hijrah, baru taubat. Tapi di sebuah ceramahnya teman-teman, dia menyatakan bahwa merampok itu lebih diridhoi oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Jadi satu kisah salah satu seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Beliau itu punya nama aslinya, nama bekennya Abu Jundub.
dan beliau itu seorang perampok kafilah-kafilah yang sedang berjalan. Ketika beliau mendengar datangnya seorang Rasul dan turunnya wahyu, langsung beliau cepat-cepat merapat ke Rasulullah bin Yahya. Bahkan seperti Bahar Smith disebut Habib. Ya, coba. Ada Wan Sehon. Kemudian ada Habib Abu Bakar Asegaf ya, yang dari Gresik itu, yang katanya kencingnya bau wangi itu kaum muslimin. Orang-orang gila seperti itu disebut oleh mereka Habib, bahkan disebut wali. Katanya wali majedub. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kan bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah kaum muslimin. Orang gila nggak ngerti syariat Islam, jangankan soleh, syariat Islam saja nggak ngerti, menjaga diri sendiri saja nggak bisa, disebut wali. La ilaha illallah. Yang bertato, ya, bin Yahya. Kemudian ada Bahar Smith yang baca tulisan Arab dari kiri ke kanan. Itu Habib juga. Bahkan perkataannya itu kotor-kotor. Ya, banyak perkataannya yang kotor. Kemarin berantem di media sosial. Ya, bahkan la ilaha illallah sambil mengancam-ngancam, mati saya apa mati kamu. Yang seperti itu disebut Habib juga. Jadi gimana Pak Rizik Syihab ini? Apakah perkataan Anda bisa dipertanggungjawabkan? Dan ternyata lagi-lagi ketahuan ini adalah perkataan dusta, ya. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zuriat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang ingkar, tidak ada yang ingkar kecuali di Indonesia. Aneh ya. Fakir ingin membahas tentang masalah wajibnya mencintai zuriat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajibnya mencintai ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni para habaib dan para syarifah. Cucu-cucu beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mewajibkan bukan ana, bukan al-faqir, tapi Allah yang mewajibkan langsung dalam Al-Quran. Makanya katanya Imam Syafi'i dalam syairnya mengatakan, Ya ahla bait Rasulillah hubbukumu fardun min Allah fil Qur'ani anzalahu yakfikum min adhimil fakhri annakumu man lam yusalli alaikum la salatala. Ya ahla bait Rasulillah, wahai ahlul bait Rasulillah, wahai keluarga Rasulillah, wahai para habaib, intinya kalau sekarang begitu katanya Imam Syafi'i. Wahai para habaib, wahai para ahlu bait Rasulillah, hubbukumu fardun min Allah fil Qur'an anzalahu. Adapun cinta kepada kalian adalah wajib. Yang mana kewajiban itu Allah langsung yang menurunkan dalam Al-Qur'an. Sudah jelas bahwa Habib Alwi itu bernasab kepada Sayyidul Habib Ubaidillah. Tidak ada satupun yang ingkar. Semuanya bersambung. Al-Habib Alwi bin Ubaidillah benar. Tidak ada yang ingkar, tidak ada yang ingkar kecuali di Indonesia. Aneh ya. Terus kata Imam Syafi'i, yakfikum min adhimil fakhri. Ini kelanjutan tentang masalah syair yang tadi. Cukuplah kiranya sebagai kebanggaanmu, man lam yusalli alaikum la salatala. Orang yang tidak siapa itu orang. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada iblis, wahai iblis, siapakah orang yang paling engkau benci wahai iblis? Tanya lagi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan kedua kalinya, wahai iblis, siapakah orang yang paling engkau benci wahai iblis? Dengan takut iblis itu menjawab, orang yang paling aku benci adalah anta ya Rasulullah. Orang yang paling aku benci adalah engkau ya Rasulullah. Bertanya lagi baginda Rasulullah SAW, yang kedua siapa iblis? Yang kedua adalah ahlul baitmu, anak keturunanmu, anak cucumu, anak cucumu. Itulah orang yang paling aku benci ya Rasulullah. Berarti kalau orang benci kepada baginda Nabi besar Muhammad, orang itu seperti apa? Seperti iblis. Yang benci kepada ahlul baitnya Nabi, yang benci kepada para habaib, yang benci kepada ahlul baitnya Nabi, yang benci kepada para habaib. Seperti apa? Seperti iblis. Ada kabar baru-baru ini mengatakan bahwa Habib yang bodoh tidak boleh dipanggil Habib. Na'udzubillah, masya Allah. Habib sebodoh-bodoh apapun tetap mereka Habib, karena mereka mengalir darah daging baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beda dengan kiai. Kalau kiai, abahnya kiai, anaknya nakal, bukan kiai anaknya. Bapaknya nakal, anaknya alim, kiai anaknya.
Beda dengan kiai, beda dengan Habib. Kalau Habib dari atas sampai ke bawah, misalkan nakal tetap Habib, tetap wajib dihormati. Sekarang habaib ahlul bait, cucu Nabi dicaci maki, dikriminalisasi. Ya Allah, na'udzubillah. Bukan cuma itu, mereka yang dicaci maki, yang dikriminalisasi, mereka bukan hanya ahlul bait biasa, tapi punya dua maqamul ilmi dan maqam maziyah, keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa hebatnya. Datang beberapa masyarakat ke Syekh Abu Bakar bin Salim. Syekh Abu Bakar bin Salim, ente nggak mau nyari pembantu lagi? Lo kenapa emang? Pembantu ente yang lama udah meninggal, udah nggak ada kabar. Apa kata Syekh Abu Bakar bin Salim? Sebentar, beliau diem. Oh enggak, masih hidup. Bentar, beliau diem. Oh enggak, masih hidup. Masih hidup. Tanya masyarakat, lo kok bisa Syekh Abu Bakar bin Salim kok masih hidup? Apa kata Syekh Abu Bakar bin Salim? Saya cari di sorga nggak ada. 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 Kata masyarakat apa? Ya kali di dalam neraka, coba dicari dulu dalam neraka. Apa kata Syekh Abu Bakar bin Salim? Orang yang melayani keluarga Nabi Muhammad, semua tempatnya di sorga, nggak ada yang di neraka. Gue mengakui cicit gue yang belum lahir. Goblok. Menjadi habib itu jauh lebih mulia daripada menjadi ulama. Ini sekarang yang ngaku-ngaku Habib, ngaku-ngaku keturunan Rasulullah luar biasa banyak. Karena di dalam tubuh kami mengalir darah suci kakek kami Rasulullah. Tapi saya minta mereka verifikasi, buktikan nasabnya itu benar. Tapi saya, Bahar bin Smith adalah salah satu Habib. Kalau mereka yakin nasab mereka benar, ya argumentasi dong. Pakai ilmu nasab, pakai ilmu sejarah. Sahabat konsep kehidupan channel, demikianlah apa yang kita lihat dan kita saksikan tadi. Itu adalah hal-hal yang betul-betul sudah di luar urusan agama, ya. Jadi tidak berpedoman kepada sunnah dan Al-Quran. Dalil-dalil yang mereka pergunakannya pun udah dalil-dalil yang bohong, yang palsu, yang diputarбalikan makna artinya, tafsirnya. Itu udah dengan tujuan, ya dengan tujuannya itu supaya memberi keyakinan kepada jamaahnya. Jadi ya mereka yang dibahas yang seperti itu, ya. Pembodohan, putar balik itu. Iya kan? Saya juga masih ingat ada Allah mengatakan, apabila ada orang yang lebih mencintai Allah dan Rasulnya, maka itu adalah musyrik. Ya. Cuma dua, anak, istri, harta kekayaan, rumah, uang. Hasil jual beli pun kalau kita lebih mencintai itu adalah musyrik. Karena kita tidak boleh lebih mencintai dari Allah dan Rasul. Nah sekarang ada keturunannya nggak ada. Rukun iman cuma ada 6, tidak ada 7. Jadi tidak ada iman kepada dzurriyyat Nabi, nggak ada. Nggak ada itu. Bohong itu semua. Ya mudah-mudahan kita ambil pelajaran dari ini semua dan menjadi bekal kita ke depan. Jangan terus kita kena dibohongi oleh para pembohong-pembohong berjubah. Ini pembohong-pembohong berjubah, ini penipu, ini bangsat ini semua sebetulnya ya. Habib-habib palsu ini ya. Mohon maaf bila berbeda pendapat dengan Anda. Inilah kami. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.